Pernah nggak sih kalian merasa dunia ini makin bebas? Orang bisa ngomong apa saja di internet, bersikap semaunya di tempat kerja, bahkan nggak peduli dengan norma sosial. Tapi sebenarnya ada satu hal yang harus tetap kita pegang teguh. Etika. Tanpa etika, kehidupan bisa jadi kacau loh. Tapi apa sih sebenarnya etika itu? Kenapa penting banget buat kita? Simak sampai habis, karena ini bakal mengubah cara pandang kalian. Secara sederhana, etika adalah aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin kalau jalan raya nggak punya lampu lalu lintas atau marka jalan. Semua orang bakal tabrak sana-sini kan? Nah, etika juga seperti itu, memberikan rambu-rambu dalam kehidupan sosial kita. Banyak orang masih bingung antara etika dan moral. Apa bedanya? Yang pertama, moral. Ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tertentu. Contohnya, di beberapa budaya memberi salam dengan membungkukkan badan itu tanda hormat, tapi di tempat lain cukup dengan berjabat tangan. Yang kedua, etika. Ini lebih bersifat universal, sesuatu yang menjadi pedoman umum untuk menentukan baik dan buruk. Misalnya, jujur dan tidak mencuri, itu bukan hanya sekadar norma di satu tempat, tapi berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau moral bisa berbeda-beda, etika lebih luas dan bisa berlaku di mana saja. Sekarang kita bahas penerapan etika dalam berbagai aspek kehidupan. Pernah kepikiran nggak kalau kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah bisa membentuk karakter kita? Berbicara sopan dengan orang tua dan saudara, menghormati privasi masing-masing anggota keluarga, nggak egois dan mau berbagi tugas rumah. Coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali kalian benar-benar ngobrol dengan keluarga tanpa sibuk dengan gadget? Kadang, etika dalam keluarga ini yang paling sering terlupakan, padahal ini dasar dari pembentukan kepribadian kita. Dunia pendidikan itu bukan cuma soal belajar teori, tapi juga membentuk karakter. Pernah nggak lihat teman yang suka nyontek atau ngandelin teknologi tapi nggak ngerti isinya? Ini contoh kurangnya etika akademik. Pertama, plagiarisme. Nyontek, copy-paste tugas tanpa pemahaman. Kedua, ketidakhormatan dalam diskusi. Memotong pembicaraan, nggak menghargai pendapat orang lain. Ketiga, menghindari tanggung jawab dalam tugas kelompok. Jadi, etika dalam pendidikan itu tentang kejujuran, menghargai teman, dan bertanggung jawab atas apa yang kita pelajari. Dunia kerja juga punya aturan etika yang nggak boleh diabaikan. Banyak orang mengira profesionalisme cuma soal kerja keras, padahal lebih dari itu. Pertama, menjaga etika komunikasi. Jangan asal ngomong, perhatikan cara bicara dengan atasan dan rekan kerja. Kedua, datang tepat waktu. Keterlambatan bisa mengganggu produktivitas tim. Ketiga, menghargai rekan kerja. Jangan main sikut demi naik jabatan. Bayangin kalau semua orang di kantor kerja seenaknya sendiri, pasti lingkungan kerja jadi toksik banget kan? Nah, ini nih yang paling sering dilanggar di zaman sekarang. Media sosial memang tempat yang bebas, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya ngomong atau menyebarkan informasi tanpa dipikir ulang. Jangan asal share berita hoax. Selalu cek sumber sebelum menyebarkan sesuatu. Hindari cyberbullying. Komentar negatif bisa merusak mental seseorang. Hormati privasi orang lain. Jangan asal unggah Foto atau data pribadi orang lain tanpa izin. Ingat, jejak digital itu abadi. Apa yang kita unggah hari ini bisa berpengaruh ke masa depan kita, bahkan bisa bikin masalah di dunia kerja atau hubungan sosial. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Selain dalam keluarga, pendidikan, kerja, dan media sosial, etika juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, bersikap sopan di tempat umum, misalnya antre dengan tertib dan menghormati orang lain apapun latar belakangnya. Kita hidup berdampingan dengan banyak orang, jadi harus punya kesadaran untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sekitar. Dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang jelas. Tanpa etika, kehidupan bisa jadi berantakan. Etika itu seperti fondasi utama dalam hidup kita. Kalau kita semua menerapkan etika dengan baik, dunia pasti jadi tempat yang lebih nyaman untuk semua orang. Jadi, menurut kalian,
Bagian etika mana yang paling sering diabaikan sekarang ini? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.